hari ini ya, hari kenaikan Yesus ke surga, memperingati hari kenaikan Yesus ke surga ya. Wah, sebenarnya hari itu bagi saya dan saudara menjadi berbeda nih sekarang. Bahkan saudara dan saya bisa bilang nih di dalam hati, sebenarnya yang paling hebat itu adalah hari kenaikan gitu ya. Gitu ya. Hari kenaikannya. Ya sebelum, karena hari hari kedatangannya belum ada. Kalau hari kedatangannya itu sudah ada, itu yang paling hebat ya. Karena hari kedatangannya itu akan membuang segala pedih, peluh, air mata, penderitaan, pergumulan. Itu, saudara. Hanya ada satu keadaan yang kita nanti-nantikan, ya, yaitu ketika kita diangkut. Ya, biasanya orang diangkut tuh nggak suka, tapi kali ini pengangkutan yang ditunggu-tunggu, dinanti-nanti. Kita diangkut di bawah, bawa aku ke sana, ya. Bawaku pulang, pulang ke rumah Bapa. Kalau saudara mau latihan nangis, boleh pakai lirik itu. Bawaku pulang, pulang ke rumah kita. Saudara, eh, entah kenapa, tapi saya kira dalam waktunya Tuhan, gitu ya, kita tepat ada di pelajaran mengenai seri Kristus dan kemuliaannya, kemudian kita bertepatan dengan memperingati hari Yesus naik ke surga. Dia naik itu, saudara, artinya dia meninggalkan tempat yang bumi ini, ya. Dia naik itu karena dia meninggalkan, ya, dengan alasan, ya, saudara, dia naik itu, saudara, ya, untuk meninggalkan dunia ini. Karena dia katakan, aku tidak berasal dari dunia. Nah, saudara, sekali lagi saya selalu senang lagu itu ya. Aku mau iring Yesus. Ya, jadi kita harus selalu ikut jejaknya. Hari ini secara khusus jejak yang kita menyatu di dalamnya adalah dia tinggalkan dunia. Siapa yang mau meninggalkan dunia ini? Enggak ya. Siapa yang mau meninggalkan dunia ini? Ya, itu tuh semangat itu tuh. Saudara, saudara tahu nggak? Implikasi dari kebenaran itu di dalam diri kita itu banyak sekali, ya. Banyak hal yang kita bisa nikmati gitu, saudara, ya. Itu adalah kekuatan-kekuatan secara spiritual, ya. Jadi Yesus naik ke surga, artinya dia meninggalkan meninggalkan dunia ini, ya. Duniaku tinggalkan. Nah, kita juga harus punya tidak tidak boleh punya pilihan yang lain. Gitu. Jadi ketika Yesus naik ke surga, artinya dia meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Dia tidak akan pernah lagi sampai di sini, ya. Dia hanya nanti kalau datang kembali ya di atas awan-awan saja, saudara, ya. Dan kalaupun dia datang dengan pasukan surgawi nanti itu, saudara, dia juga dalam roh, dalam dunia roh. Artinya apa nih, saudara? Kemungkinan besar saya menafsirkannya dia datang di langit tingkat kedua, gitu. Ketika cawan murka Allah itu ditumpahkan di angkasa. Nah, angkasa ini bicara mengenai dunia di mana iblis dan sekutunya berdiam, ya, saudara. Jadi dia memang jelas nih, dia naik ke surga, dia meninggalkan, ya. Katanya apa? Aku pergi dan tak kembali lagi. Ya, gitu kira-kira, saudara, ya. Relax sedikit ya, saudara, ya. Soalnya kita sedikit nih, jadi harus diangat-angatin. Ya, Yesus pergi dan tak akan kembali lagi ke bumi ini. Itu bicara mengenai apa, saudara? Ya, kalau kita katakan aku iringi Yesus, ya, aku mengikuti jejaknya Yesus, maka kita memang nggak boleh, ya, nggak boleh punya visi, nggak boleh punya
mimpi, apalagi pingin punya pavilion gitu di bumi, nggak bisa, saudara. Ya, kata yang paling sering ya diulang-ulang di kitab Wahyu itu, saudara, itu adalah mereka yang diam di bumi. Kata diam itu pakai kata dwell in. Jadi menetapkan hatinya, terikat, terobsesi gitu dengan dunia. Ya, makanya kalau ada yang baru putus dengan pacar gitu ya, terus dunia seperti terbolak-balik begitu ya, seperti kehidupan ini hilang begitu. Nah, itu pasti melekat, itu pasti melekat. Itu ujian-ujian kecil itu, ya. Jadi kalau dia pergi, biarkan dia pergi, ya, gitu. Karena apa? Ya karena ya yang utama dan yang terutama bukan dia, gitu. Nah, ya, itu ujian-ujian sederhana, saudara. Ya, jadi dia pergi ya dari dunia ini, dia terangkat ke surga dari dunia ini untuk tidak kembali lagi ke dunia ini. Nah, kalau kita iring dia, kalau kita ikuti jejaknya, kita harus punya apa? Kegerakan di dalam diri kita itu untuk benar-benar ya juga melepaskan diri dari dunia ini. Wah, itu kenapa itu? Ya, barang siapa ya yang tidak melepaskan dirinya dari segala sesuatu lah di dunia ini, itu tidak dapat diajar, tidak dapat menjadi muridku. Nggak bisa diajar. Ya, maksudnya tidak dapat menjadi murid itu, saudara, apa? Artinya tidak dapat mengikuti apa yang kuajarkan gitu. Tidak dapat memikul kuk yang kuberikan. Itu artinya apa? Itu artinya tidak dapat diubah gitu. Itu artinya apa, saudara? Tidak dapat menjadi sarjana-sarjana surga gitu loh kira-kira. Nggak bisa. Dan memang kita alami ya dalam hidup sehari-hari ya, saudara. Ketika kita dikuasai gitu, dikuasai ya. Bukan berarti saudara dan saya tidak berpikir lagi mengenai dunia. Wah, wong bangun saja masih ya di atas bantal ya, di dunia gitu ya. Tapi kalau kita dikuasai oleh dunia ya, terbelenggu oleh dunia, pikiran tuh jadi kacau. Ya. Tidak ada ketenangan gitu. Makanya Yesus bilang, "Pikullah kuku ya, yang kuberikan kepadamu supaya engkau mengalami ketenangan, supaya jiwamu tenang." Gitu. Jadi dia dia naik ke surga, dia tinggalkan dunia ini, ya. Jadi kita pun duniaku tinggalkan, duniaku lupakan, ya. Ku mau ikut bersamamu, Tuhan. Ya, di hari kenaikan ini, teman-teman, ambil makna itu bahwa dia naik dan tidak akan kembali ke bumi ini. Ya. Terasosiasi dengan orang yang diam di bumi. Dan ini adalah terasosiasi atau terkait langsung dengan orang-orang yang menolak kasih karunia ini. Orang-orang yang tidak gini loh, tidak menaruh harga yang tepat kepada kasih karunia ini. Kasih karunia itu gunanya untuk apa tuh? Nanti kita akan bahas detail ya. Itu adalah untuk fondasi, untuk berdiri di atasnya. Bukan memang usaha atau perbuatan kita. Tapi di atas itu Allah ingin membuat kita, menjadikan kita sesuatu yang benar-benar luar biasa. Kau umatku, kau anakku, umatku dan anakku yang di atasnya aku membentangkan kemaku, katanya. Di kotaku yang mulia itu. Jadi benar-benar satu agenda. Ya, Allah sendiri yang merancang itu. Nah, ini adalah satu titik yang sangat, menurut saya, sangat penting di dalam perjalanan kehidupan seorang yang memilih Kristus sebagai jalan hidup. Yaitu tahu bahwa Kristus naik ke surga. Dia tinggalkan dunia ini. Sehingga saudara dan saya harus berkata, dunia aku tinggalkan. Apa? Hal-hal apa gitu sebenarnya. Ya. Di dalam hidup kita ya, yang benar-benar masih sangat duniawi gitu. Ya.
kita refleksi diri. Tadi, mohon maaf nih ya, Pak Daniel langsung contoh kasus ya. Jadi kalau dia marah-marah tuh Pak Daniel, walaupun udah janji, biarin aja. Gitu. Harus tetap cari, bakar lagi, ya. Jangan padamkan roh, ya. Biarlah rohmu menyala-nyala, ya. Kalau Pak Daniel ini kan udah sahabat dekat, jadi ya mirip sama Wester. Jadi kalau ngomongnya tanpa filter, ya. Nah, tinggalin aja Pak Daniel. Ya besok lagi ya. Kalau dia nggak datang-datang, malaikat yang datang. Ya, ya kayak ya. Pak Daniel gitu. Contohnya gitu. Ya. Setiap hari kita harus selalu berkata, aku akan tinggalkan dunia ini. Gitu. Nah, kalau kita begitu, saudara nggak mungkin buat sesuatu yang nyaman di dunia ini. Jadi apa dong? Ya asal bisa lewat aja. Gitu. Hari ini ada sarapan sekali, dan tidak ada makan siang, makan malam, dan ketemu besok pagi, puji Tuhan. Ya, anggaplah hari itu hari puasa. Puasa tak sengaja. Karena tak ada makanan. Sehingga gitu kan. Itu caranya begitu. Hebat sekali itu orang kayak begitu. Ya, mentalnya musafir. Ya, gitu. Bilang kau ada dan tiada tidak pengaruh terhadap sukacitaku. Begitu. Ya, ini seperti muluk-muluk. Tapi memang kebenarannya memang begitu. Kita belum ada sepenuhnya di dalam itu. Oh, kita harus tetap kobarkan. Tetap harus. Jangan padamkan roh. Biarlah rohmu menyala-nyala. Itu maksudnya. Dipelihara oleh roh. Memang dunia ini bukan rumah kita. Ini tadi lagunya kalau nggak salah begitu kan. Ya. Dunia ini memang bukan rumah kita. This is not our home. Ya. Apalagi hometown. Apalagi hometown. Ya, jangan saudara ya. Ini nih ya. Malam ini bilang ke diri kita masing-masing ya, termasuk saya. Kampungku bukan di bumi. Kampungku di surga. Ya. I will back to my hometown. Ya. Pulang ke rumah Bapa. Ya. Gitu ya saudara ya. Jadi dia naik. Artinya dia benar-benar tinggalkan dunia. Dan saudara, dia katakan bahwa kamu bukan dari dunia. Makanya dunia tidak mengenal kamu. Gitu. Makanya kita kalau berbicara kepada dunia dalam maksudnya norma dan filsafatnya, saudara, secara rohani, itu kita tidak terpahami itu. Ya, coba pernah nggak saudara seperti patung yang berbicara? Ya, dianggap patung, nggak ketangkap apa-apa gitu. Dunia tidak mengenal kamu, gitu. Dunia tidak mengenal. Hanya satu caranya dunia bisa, orang-orang di dunia sebenarnya bisa ketemu dengan kebenaran Kristus. Kalau apa? Bapa menariknya datang kepada Kristus. Oke, saudara? Ya. Jadi Kristus naik, dia tinggalkan dunia. Jadi saudara dan saya juga harus punya perspektif itu. Dunia aku tinggalkan. This is not our home. Ini bukan rumah kita. Ya, kalau kita nih saudara ya sedang melakukan aktivitas contoh jadi mahasiswa gitu ya. Maka ini adalah apa? Saudara ingat selalu yang saya bilang, gelanggang pertandingan. Ini adalah battlefield. Ini adalah gelanggang pertandingan. Apa yang harus diraih di dalam gelanggang pertandingan, saudara? Kemenangan, betul, Buster. Ya, jadilah pemenang setiap hari. Jadi kalau hari ini nih ditanya, kamu menang apa? Nggak tahu. Jangan-jangan saudara nggak masuk dalam gelanggang pertandingan. Ya, nah itu urusannya dengan apa? Kok nggak sadar? Padahal katanya dunia ini gelanggang pertandingan. Tapi kenapa kita nggak sadar bahwa kita sedang bertanding, apalagi kita menang? Kenapa? Karena kita nggak pernah memperkarakan. Ya, hanya Wes dari sini yang nyanyi lagu itu. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Ya, ke Padang. Mungkinkah ke Padang Oh, bersama mungkinkah ke padang rumput yang bersama bersama padang gersang tak tak bertepi. bertepi. Ya. Mungkinkah ke padang rumput tak bertepi atau ke padang gurun yang gersang gitu ya? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi?
Dan yang aku tahu pasti bahwa aku akan Pulang. pulang ke padang eh, berumput hijau tak Yang bertepi. aku tahu pasti kemana aku pulang. Apa? Rahel. Ke padang rumput. Ke Hamparan. padang hijau tak Yang bertepi. tak bertepi ya Ke kata-katanya. padang hijau. Ke padang rumput. Di hamparan padang hijau. Padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Nih, jadi hamparan padang hijau tak bertepi atau padang gurun yang gersang ya. Jadi kita nggak ketemu dengan makna bahwa kita itu menang dalam kehidupan kita setiap hari karena kita tidak sadar bahwa kita sedang bertanding. Gitu. Kenapa itu terjadi? Karena kita nggak pernah perkarakan. Ya kita seperti lihat semuanya mengalir begitu saja, gitu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, ya. Kita jalani seperti air mengalir, gitu. Apalagi ini, wah saya ingat nih saudara ya, Roma 12 ayat 2 itu katakan bahwa janganlah serupa dengan dunia ini, gitu. Itu dalam ada pengertian salah satu terjemahan yang menarik, saudara, dalam bahasa Inggris. Saya sebut dalam ya, saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Dia bilang, jangan sampai engkau itu ada di dalam satu situasi sampai kamu tidak sadar bahwa engkau sedang seirama dengan dunia. Dia bilang gitu. Jadi maksudnya jangan seirama dengan dunia itu artinya jangan sampai engkau terbawa dalam satu suasana, satu situasi sampai engkau tidak sadar bahwa engkau sudah seirama dengan dunia. Gitu. Dan itu tuh keadaan-keadaan yang kadang benar-benar menjebak kita tuh, saudara. Sehingga kita tidak melihat bahwa ini adalah pertandingan gitu. Apalagi melihatnya sebagai ada kemenangan gitu. Kenapa? Karena kita nggak memperkarakan hidup. Gitu. Nah, ini hanya muncul nih saudara. Kita memperkarakan hidup kalau kita bilang, this is not my home. Ini bukan rumahku. Ini adalah tempat sementara. Ini benar-benar saudara. Saudara ya ini bagusnya nih kalau ada orang yang sudah senior juga gitu, artinya sudah berumur itu ya di dalam satu Zoom seperti ini karena saudara bisa tanya gitu. Ya. Bahwa setelah kita sampai pada ya waktu-waktu seperti ini, kita melihatnya itu ya bukan lagi ya dari mana kita memulai perjalanan, enggak sama sekali enggak. Itu udah di lupa. SD di mana bisa lupa. Sekarang yang diingat. Ini akhirnya gimana ini? Kadang-kadang tuh ya, mohon maaf nih saudara, ada orang yang pikirannya itu SD lupa, SMP lupa, yang dia ingat. Itu yang buat kuburan saya udah dibeli belum ya? Udah gitu. Kalau orang-orang di Kupang saya lihat tidak terlalu pikiran itu, karena saya lihat ada kuburan samping-samping rumah. Jadi mungkin nggak terlalu pikir. Kalau di sini Pak, saya ingat tuh keluarga saya kemarin ada yang meninggal tuh. Susah sekali cari 1 kali 2 meter itu. Apalagi kalau belum booking di San Diego Hill. Makanya banyak yang booking di San Diego Hill. Memang di San Diego Hill tuh pakai lift turun. Pakai lift lagi. Ya, gitu. Jadi kebayang ya saudara ya, bahwa kita tuh mudah gitu. Kita mudah hilang dalam kita tuh mudah hilang dalam gemerlapnya dunia ini. Jangan saudara pikir gemerlap dunia ini terus kemudian metropolitan. Enggak. Gemerlap dunia ini tahu nggak? Itu ketika kita dibawa pada satu sudut, satu keadaan di mana kita mutar-mutar aja di situ. Tidak bisa keluar dari situ. Itu kenapa saudara? Karena memang ada yang kita cari di situ sebagai satu-satunya pemenuhan hidup kita. Contoh nih saudara ya, orang yang memang misalnya ada banyak lah ya contoh ya, kalau saya sebut jadi ada yang bisa kena sana sini nih ya, panahnya bisa kemana-mana. Tapi intinya saudara ya,
Kita jadi sibuk, terkunci di dalam keadaan itu. Ya. Dan itu seperti gemerlapnya dunia. Kita hanya larut. Nah, saudara, hari kenaikan ini membawa kita terkalibrasi ulang. Terkalibrasi ulang. Dari mana kita diangkat, dari mana kita dipanggil. Bahwa apa? Yesus naik ke surga, mau berkata begini. Kamu bukan dari dunia ini. Aku pulang, you harus juga pulang. Amin. You harus juga pulang. Ini bukan rumah kita. Kita akan pulang. Ya. Kalau orang lain bilang, memang semua kita akan mati. Ya, you mati. Kalau kita mau pulang. Betulan nih, saudara. Orang yang mati dalam Kristus, ingat ya, tidak akan pernah mati selamanya. Dia akan bangkit seketika. Dan dia akan bersama dengan Kristus. Itu yang dijelaskan di Wahyu, saudara. Bahwa mereka ini tidak mengalami kematian yang kedua. Orang yang mengalami kebangkitan pertama. Jadi ada kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama itu kapan terjadi, saudara? Ketika saudara mati secara fisik, keluar dari tubuh jasmania ini, itu langsung dibangkitkan di dalam Tuhan. Makanya saudara sudah tahu kan, saya sudah jelaskan bahwa jiwa-jiwa orang-orang kudus itu ada di bawah mezbah. Ya, saudara ya, dibangkitkan. Kebangkitan pertama. You nggak pernah mati. Orang yang ada di dalam Kristus itu, dia tidak pernah mati. Ya, dia keluar dari fisiknya, tapi kemudian dia langsung bangkit secara rohani, saudara. Ya, satu hari nanti dia akan sungguh-sungguh bangkit. Jadi orang kudus itu, saudara, dia mati sekali, tapi dia bangkit dua kali. Saudara. Nah, orang-orang fasik, saudara, ya, dia mati dua kali dan dia bangkit sekali, saudara. Nah, itu, saudara, ya. Karena apa? Dia akan mati selama-lamanya. Dia mati, dia bangkit untuk dihakimi, kemudian dia mati selama-lamanya. Nah, saudara mati, tapi saudara bangkit secara rohani, tidak pernah mati. Kemudian bangkit secara jasmani, tubuh yang mulia. Jadi, naik ke surga, saudara ya, naik ke surga harus menjadi kalibrasi ulang di dalam seluruh mindset kita. Ini benar-benar penting. Saya kira saya tidak mau juga melewatkan momen ini, karena momen ini aja hari kenaikan. Ya. Ini harus benar-benar jauh lebih dalam dari sekedar hari kebangkitan, ya, atau Jumat Agung. Ini benar-benar luar biasa. Ya. Semua perjalanan Yesus itu, ya, yang dia harus lewati, itu karena memang harus saudara dan saya harus dibawa keluar, ya, dari bumi ini, ya, harus tinggalkan bumi ini. Dan saudara lihat ya, naik itu kemana? Gini, begini, atau begini? Dibilang naik, ya, dibilang terangkat ke atas, naik ke atas, ya. Jadi kita di dalam hidup ini, makanya di dalam Kolose 3 ayat 1 dikatakan, carilah perkara yang di atas. Karena Yesus itu naik ke atas, gitu. Terangkat ke atas. Gitu. Makanya surga itu ya pasti ada di atas. Ya. Ya, itu secara fisik itu, saudara ya. Jadi carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Karena apa? Kristus sudah naik, terangkat ke surga. Gitu. Ya. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari gimana? Bahwa ke atas, ya. Bahwa ke atas. Yaitu Matius 6 ayat 33. Ya. Carilah kerajaan Allah. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah perkara yang di atas. Ya. Jadi kalau bangun pagi, udah, ya, bangun pagi, apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi, saudara, apapun yang terjadi, carilah Tuhan, gitu. Nah, ini saudara kalau bayangkan ini, carilah Tuhan, ya, semasih dia mau ditemui, kan, gitu ya, ayatnya begitu ya.
Karena artinya begini, artinya apa saudara? Ada waktu di mana Tuhan nggak bisa ditemui berarti. Ya. Carilah Tuhan waktu dia masih bisa ditemui. Teman-teman, apa ya? Hanya dengan cara itu, ya, kita itu tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Ya, Matius pasal 6 itu sebelum ayat 33 itu didahului dengan jangan khawatir, gitu kan? Ya. Semua ini dicari bangsa-bangsa. Kalau nggak dapat saudara apa yang saudara perlu atau saudara inginkan, udah biarkan gitu. Kan segala sesuatunya juga akan lenyap kan gitu. Ya. Ya hukum dunia ini berputar saudara. Ya di sana sini banyak sekali lah situasi-situasi itu ya. Tapi pengharapan kita harus labuhkan di satu ujung ya, di satu ujung. Perkarakan dirimu kemana engkau pulang gitu kan ya. Ini seorang orang kan selalu bilang ya, Matius 11 ayat 29 itu pikul lakuk ya, pikul lakuk ya, pikul lakukku gitu ya, supaya jiwamu itu memperoleh ketenangan. Nah ini apa ini ya, ini pedoman, ini adalah ajaran gitu, ini adalah arahan gitu, ini adalah nasihat ini ya, yang saya bayangkan saudara, yang paling hakiki dan esensial itu adalah apa saudara? Yesus itu membuat segala sesuatu ini ya untuk kita bersama-sama dengan Dia. Jadi kita harus benar-benar berpikir mengenai kemana kita pulang. Ya. Kematian itu hanya satu momen untuk melintas ke dunia yang lain, ke dunia di mana Kristus ada. Ini yang harus selalu menguasai. Kalau dia sudah menguasai pikiran kita, itu yang jadi menggerakkan kita gitu. Ya termasuk perasaan atau suasana batin gitu ya. Itu termasuk itu ya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ya. Itu harus setiap hari gitu. Ya, setiap hari kita harus perkarakan ya. Jadi kita dapat 2 poin ya. Pertama saudara apa tadi? Dia naik ke surga. Artinya apa? Dia tinggalkan dunia ini ya. Dia tinggalkan dunia ini. Kita tidak boleh punya mimpi gitu saudara, punya obsesi ya, irama hidup yang melekat dengan apapun yang ada di dunia ya. Di dalam hidup keseharian kita harus menguji itu gitu ya, menguji itu setiap hari. Yang kedua adalah dia naik ke atas. Carilah perkara yang di atas gitu, di mana Kristus ada. Itu akan membuat kita memiliki arahan ya, keputusan-keputusan, pilihan-pilihan dalam hidup yang membawa kita memiliki ketenangan jiwa, supaya jiwamu tenang. Itu caranya, saudara ya. Lulus tidak lulus, ya. Kalau saudara melewatinya dengan perspektif seperti ini, pasti saudara mendapatkan kemuliaan, ya. Mendapatkan kemuliaan, ya. Kemuliaan yang akan mengantar saya dan saudara satu hari nanti terangkat, ya. Katakan ya, Yesus itu terangkat dalam kemuliaan. Bahkan kita bisa bayangkan di dalam pelayanan saja nih saudara ya. Sama aja. Sama di dalam pelayanan itu kita juga rasain begitu saudara. Ya. Kalau kita tidak punya cara pandang seperti ini ya, artinya seluruh pemahaman kita itu dibawa ya kepada perkara yang ada di atas, di mana Kristus ada, kita terjebak gitu. Kita terjebak di dalam aktivitas pelayanan. Kita terjebak di dalam aktivitas pelayanan. Ya. Jadi 2 hal ya, saudara ya.
Dia naik ke atas, artinya dia tinggalkan bumi. Kita bukan dari sini. Dunia ini bukan rumah kita. Dia naik ke atas, artinya carilah perkara yang di atas, di mana Kristus itu ada. Ya, selalu apa? Labuhkan ya pengharapanmu ke tempat kemana engkau akan pulang. Ya, sehingga hidup ini, saudara, selalu ada kesusahan. Ya, Matius 6 ayat 34, Yesus berkata, kesusahan hari ini cukuplah. Ya, kesusahan sehari cukuplah sehari. Besok pasti punya kesusahan sendiri. Wahyu 1 ayat 9, Rasul Yohanes katakan, aku sekutu dan saudaramu dalam kesusahan. Ya. Jadi semua keadaan ini itu ya memberikan kita suasana ya yang bagus juga, kondusif, saudara, ya, untuk membawa seluruh pengharapan kita ya hanya kepada Kristus. Ya. Kristus yang naik, artinya dia tinggalkan bumi. Kristus yang naik dan ke surga, ke atas, artinya carilah perkara yang di atas. Ya, oke ya, selesai itu, saudara ya. Hari kenaikan harus punya power, kuasa di dalam dirimu. Ya, nah kita belajar nih, saudara. Ya. Kita belajar, ya, apa yang Paulus rasakan, saudara, ya, mengenai semua hal ini. Kristus naik ke surga, artinya dia meninggalkan dunia ini dan pulang ke surga. Sebelum kita masuk ke Paulus nih, saudara, hal yang menarik mengenai kenaikannya ke surga itu, saudara ya, yang ketiga nih, saudara, itu adalah apa? Dia pergi atau pulang ke surga untuk menyediakan tempat bagi kamu. Jadi dia naik ke surga untuk menyediakan tempat. Gitu. Ya. Yohanes 14 ya. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan apa katanya? Telah menyediakan tempat bagimu. Ya. Jadi Yesus naik ke surga supaya saudara disiapkan atau disediakan tempat, ya. Tadi siang ada renungan ya, saudara, yang diposting ya. Saudara ingat renungannya apa? Ini, saudara ya. Reserve place ya. Ya, dia telah menyediakan tempat baginya, reserve place, ya, tempat yang dialokasikan atau di-booking untuk saudara, ya. Jadi Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat, ya, bagi saya dan saudara, ya. Nah, dia katakan, aku akan datang kembali, ya, aku akan datang kembali. Nah, saudara, dia pergi menyediakan tempat supaya apa, saudara? Yohanes 17 ayat 24, ya. Aku mau, ya katanya ya, supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Ya. Dan apa tujuannya, saudara? Ini yang kita selalu bahas ya. Agar mereka memandang kemuliaanku. Ya. Karena kemuliaan inilah, saudara ya, yang akan melepaskan setiap umat manusia itu dari apa? Dari kesengsaraan, dari kesusahan, gitu. Saudara bisa nyambung dengan itu? Ya, ya. Kemuliaan inilah yang bisa melepaskan itu, ya. Ketika orang memiliki kemuliaan di dalam dirinya, maka dia bisa lepas itu dari situ. Ya, artinya proses untuk dia mencapai kemuliaan itu secara sendirinya menyucikan dia, menguduskan dia dari kesusahan dan kesengsaraan itu. Dan itu akibat dosa, ya. Makanya dikatakan ya, dosa itu yang membuat orang kehilangan kemuliaan, ya. Nah, ya, oke. Jadi yang ketiga, saudara ya, kenaikan Yesus ke surga jelas ya bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat supaya di mana dia berada, kita juga berada.
Dan apa saudara? Untuk memandang kemuliaannya. Ya. Kemuliaan itulah ya tempat yang berbahagia, tempat di mana orang melihat sukacita ya yang tidak akan berakhir selama-lamanya. Dikatakan bahwa dari dalamnya mengalir ya dikatakan mengalir air kehidupan dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Nah, itu kenapa Paulus benar-benar berkata di dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11 ini sebenarnya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Saudara kalau perhatikan ini sebenarnya kadang-kadang dibahasnya itu di kalimat pertama, tapi sebenarnya dia punya ujung. Ya, ayat ini, saudara kalau perhatikan ya. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Oke ya, koma kan saudara ya. Ini kan conditional. Supaya apa? Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Itu kan koma ya. Jadi semua ini disimpulkan supaya aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya apa saudara? Jadi yang ku kehendaki ini supaya apa? Aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ingat nggak saya jelaskan tadi ya? Ketika orang yang hidup di dalam Kristus mati di dalam Kristus, itu dia langsung dibangkitkan kembali. Itulah kebangkitan pertama. Ya, itulah kebangkitan pertama. Mereka akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Pemerintahannya bisa kelihatan dari mana, saudara? Waktu apa? Doa-doanya naik ke atas mezbah, dan kemudian karena doanya, maka dunia ini, saudara, disudahi. Saudara. Ya, saudara udah tahu ya skenarionya seperti apa ya? Di dalam 7 sangkakala dan 7 cawan murka, ya kan? Ya. Jadi Paulus, saudara, ya, memiliki apa, saudara? Memandang, ya, dikatakan di sini, memandang sorga sebagai kebahagiaannya. Ini di hari kenaikan Yesus ke surga, saudara. Ini momen yang sangat bagus nih. Ya. Ini saya juga sebenarnya udah siapkan materi ini, tapi tepat saja hari ini, saudara. Ya. Jadi dari ayat ini, ya, yang ku kehendaki. Wah, saudara kalau baca dari ayat 7, itu dia mempertimbang-timbangkan segala sesuatunya, saudara ya. Kemarin kita bahas, dia mempertimbang-timbangkan segala sesuatunya, dan kemudian dia putuskan bahwa segala sesuatu yang kuanggap untung itu maksudnya mana? Yang mana, saudara? Semua hal lahiriah yang dia miliki. Ya, disunat hari ke-8, dia orang Ibrani asli, pendiriannya Farisi, saudara ya. Ya. Bahkan dia katakan apa? Aku menganiaya jemaat. Loh, kok bisa dianggap keuntungan, saudara? Karena apa? Waktu dia menganiaya jemaat, itu artinya apa, saudara? Dia benar-benar melakukan atau dengan baik mengenai apa? Mengenai agamanya, saudara. Itu tanda bahwa dia benar-benar melakukan, ya, mengikuti apa yang dia anutnya, ya, sehingga dia harus aniaya jemaat. Itu maksudnya, saudara. Ya, jadi hal-hal yang lahiriah yang dia anggap keuntungan itu, dia anggap rugi karena Kristus. Kenapa rugi? Karena kalau dia terikat dengan semua itu, maka dia tidak mendapat apa-apa di dalam Kristus. Rugi. Kalau dia terikat dengan semua itu, maka dia tidak bisa mendapat apa-apa di dalam Kristus. Dia harus melepaskan itu, baru dia mendapatkan sesuatu di dalam Kristus. Makanya dia katakan, dia rugi. Ya, apa yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Setelah semua itu, saudara, bahkan dia kemudian menutup dengan, bahkan menyimpulkan dengan ayat ini, saudara. Ya, yang ku kehendaki. Nah sekarang, setelah segala sesuatu yang dianggap keuntungan itu menjadi rugi di dalam Tuhan, bahkan dia katakan ku anggap semua itu sampah dan melepaskan segala semuanya itu, maka akhirnya dia katakan gini, ini sekarang yang ku kehendaki. Ya, Paulus memandang surga sebagai kebahagiaannya, yaitu apa? Supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ketika dia mati di dalam Kristus,
maka dia dibangkitkan kebangkitan pertama. Dia masuk ke surga, saudara. Ya, dia masuk ke surga. Dan kalau saudara tahu, surga yang dimaksud di situ adalah surga yang pernah Rasul Paulus diangkat ke situ, ke tingkat 3 surga. Firdaus, dia nyebut namanya, itu adalah Firdaus. Ya, aku diangkat ke tingkat 3 surga, saudara. Ya. Ke tingkat ketiga, ya, yaitu Firdaus, saudara. Ya. Jadi dia dalam ayat ini dikatakan dia memandang surga itu benar-benar sebagai kebahagiaannya. Ya, di hari kenaikan Yesus ke surga, saudara harus ambil apa ya? Nilai yang tertinggi ini. Ya, surga adalah kebahagiaan, saudara, bukan yang lain-lain. Ya, kebahagiaan surga ini disebutnya sebagai kebangkitan dari antara orang mati. Sebab meskipun jiwa orang percaya ketika meninggal dunia ini akan langsung berada bersama Kristus, namun kebahagiaan mereka belumlah sempurna, ya, sampai kepada kebangkitan semua orang mati pada akhir zaman, ketika jiwa dan tubuh akan dimuliakan bersama-sama. Ya, nah ini saudara ya, sekalipun kebangkitan pertama itu saudara ya sudah merupakan kebahagiaan, ya saudara. Tapi ada kebahagiaan yang jauh lebih besar lagi dari itu, yaitu ketika diberikan tubuh yang mulia, saudara ya. Ini yang disampaikan Paulus di 1 Tesalonika 4 ya, dan juga di 1 Korintus 15 ya, mengenai kebangkitan tubuh, ya saudara ya. Jadi memandang surga sebagai kebahagiaannya. Apakah itu kebangkitan yang pertama atau kebangkitan yang kedua? Oke, saudara, surga bagi saya dan saudara itu dua-duanya, saudara. Kebangkitan pertama dan juga kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama masuk Firdaus, kebangkitan kedua saudara masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Ya, di mana ada kemuliaan yang Allah sebagai cahayanya, ya, dan anak domba sebagai lampunya, saudara ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang-orang kudus ini benar-benar menjadi kebangkitan. Pulang, saudara, kembali ke kebahagiaan dan kehidupan dan kemuliaan, ya. Ini harus benar-benar kita harus selalu punya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya. Surga sebagai kebahagiaan. Dan kita punya paradigma pulang, ya, pergi dari dunia ini, ya. Bagi orang-orang kudus ini disebut kebangkitan orang-orang benar, ya, bangkit untuk hidup yang kekal, ya, Yohanes 5 ayat 29, ya saudara. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum, ya. Ini adalah kebangkitan yang kedua, ya. Mereka dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang akan datang dan dalam kebangkitan dari antara orang mati. Lukas 20 ayat 35. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ya. Saudara, Rasul Paulus ya berusaha keras dengan obsesi ini, dengan antusiasme ini. Surga adalah kebahagiaannya. Pulang adalah kegerakan dalam hidupnya. Saudara bisa ulang itu, ya. Surga adalah kebahagiaannya. Pulang ke rumah Bapa adalah kegerakan dalam hidupnya. Tidak ada warna yang lain. Hasrat dan rancangan dalam hidupnya itu adalah, ya, going back to Father house, ya. Pulang ke rumah Bapa, ya. Dia katakan di sini saudara ya, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Rasul Paulus berusaha keras menuju kebangkitan yang penuh sukacita itu. Ia bersedia melakukan apapun, menderita apapun supaya dapat memperoleh kebangkitan itu, ya. Jadi pengharapan akan hal itu membuat dia begitu berani dan tabah luar biasa dalam melewati semua kesulitan yang dihadapinya dalam menjalani hidup, ya. Jadi Rasul Paulus sendiri tidak menganggap bahwa dia telah menangkapnya, tapi Paulus memahami makna kasih karunia itu. Saudara, ini ya penting, ya.
Jadi dia katakan tadi di ayat yang ke-7 saudara ya. Sorry, di ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Ya. Dia mengerti makna kasih karunia itu. Ya. Makna kasih karunia itu dia tidak ambil sebagai, dia tidak menilainya rendah, saudara. Ya. Seolah-olah kasih karunia itu segala-galanya yang telah membawa dia lepas dari dunia ini. Karena di mana ada kasih karunia sejati, saya ulang saudara, di mana ada pemahaman, ada pengenalan kasih karunia sejati, di situ ada kerinduan untuk terus diubah serupa dengan Kristus. Itu yang dimaksud di Roma pasal 5 ayat yang kedua. Ya, di atas kasih karunia ini kamu berdiri dan berbegah. Berbegah mengenai apa, saudara? Berbegah hidup dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan ini akan membawa kamu kepada ketekunan. Dan ketekunan ini membawa kamu kepada tahan uji. Dan tahan uji ini menimbulkan pengharapan, saudara ya. Yaitu pengharapan akan memperoleh kemuliaan. Rasul Paulus berusaha keras, saudara. Karena dia paham, dia mengenal apa itu kasih karunia sejati. Itu adalah diubah serupa dengan Kristus. Kalau orang diubah serupa dengan Kristus, saudara bisa lihat 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, engkau akan diubah terus-menerus dalam kemuliaan yang semakin besar. Untuk apa? Untuk memperoleh satu pengharapan akan memperoleh kemuliaan. Nah, dikatakan apa saudara? Tetapi ini yang kulakukan. Ini yang kulakukan. Ini yang menjadi kerinduan dan kepedulian terbesarnya, saudara. Apa itu? Aku melupakan apa yang telah ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Bukan berhenti, saudara. Jadi Paulus melupakan hal-hal pada masa lampau supaya tidak merasa puas, saudara. Ya. Jadi inilah pemahaman kasih karunia yang sejati ini, saudara. Ya. Tidak merasa puas dengan kasih karunia itu, melainkan berdiri dan berbegah di atasnya. Karena apa, saudara? Dia rindu memperoleh kebangkitan ini. Karena kebangkitan pertama ini sangat penting. Kalau dia mati dia mati, saudara, dia akan langsung masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, kalau dia memperoleh kebangkitan yang pertama itu, dia menjadikan itu menjadi kebahagiaannya, saudara ya. Dia mengarahkan itu. Dan dia katakan, bukan seolah-olah aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku memahami kasih karunia itu yang sejati. Bahwa ini bukan berarti segala sesuatunya sudah beres. Tapi aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan. Ya, aku melupakan, tidak puas dengan apa? Dengan semua kasih karunia yang telah membawanya, ya, dia tidak puas dengan kasih karunia di mana Allah telah dengan karunia iman itu membawanya masuk ke dalamnya. Dia tidak merasa puas dengan itu. Dia melupakan semua kepuasan itu. Ya, dia melupakan semua hal yang membuat dia masuk ke dalam kasih karunia itu. Justru sebaliknya, di atas itu dia katakan, bukan seolah-olah aku sudah menangkapnya. Ini menarik loh, saudara ya. Bukan seolah-olah aku sudah menangkapnya. Artinya dia memahami dan mengenal kasih karunia yang sejati itu. Artinya itu hanya menjadi tempat untuk berdiri dan bermegah. Untuk supaya apa? Supaya aku memperoleh pengharapan. Ya akan apa? Akan menerima kemuliaan Allah yang sesungguhnya itu. Kebangkitan pertama dan kebangkitan yang kedua itu. Nah, sehingga saudara, Rasul Paulus berlari-lari, dia katakan, ya, kepada tujuan itu. Ingat saudara, tadi tujuan kita apa? Bawaku pulang ke rumah Bapa. Ya, tujuan saudara adalah pulang ke rumah Bapa. Ya, berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Allah. Ya, dari Allah dalam Kristus Yesus. Ia berlari-lari kepada tujuan. Sama seperti orang yang mengikuti perlombaan tidak pernah berhenti sebelum mencapai akhir. Tetapi terus berlari maju secepat mungkin. Demikian juga orang-orang yang mendambakan surga.
Ini saudara ya. Kebahagiaannya adalah surga. Harus terus berlari-lari kepada tujuan di dalam kerinduan dan pengharapan yang kudus. Ya. Semakin kita ingin bertumbuh dewasa, saudara, ya, tidak melekat di bumi, ya, dalam panggilan surgawi, semakin cepat kita harus mendesak maju kepada tujuan itu. Jadi orang ini, wah, luar biasa ini menurut saya, yaitu surga. Jadi dulu kita di pertama ikut GPS ini, saudara, gerakan pulang surga, kita bahas kan mengenai pertumbuhan untuk menjadi manusia dewasa. Sekarang kita ada di hari ke-1000, 3 tahun setelah itu, saudara, kita berpikir rupanya orang dewasa itu kalau orang mau pulang surga, ya, gitu. Sekarang sederhana. Ya, dulu udah dewasa rohani, coba cek, pengen pulang surga nggak? Ya, punya kebahagiaannya surga nggak? Dan punya tujuan dan pelabuhan akhirnya, dan kegerakan dalam dirinya itu selalu ingin pulang. Saya ulang, saudara, ya. Ada 2 hal yang berbeda, ya, saudara. Kebahagiaannya itu surga, berpikiran-pikiran yang mencari perkara yang di atas. Dan apa? Suasana atau kegerakan dalam dirinya itu selalu ingin pulang. Kita mungkin berpikir, ya berarti dia orang pasrah diri, ya. Dia orangnya tidak punya semangat, gitu kan. Coba saudara uji saja. Kalau saudara benar-benar selalu ingin pulang, wah, pasti berbeda. Malah berbalik, saudara. Kalau saudara ingin pulang, saudara takut nggak diterima kalau pulang. Nah, kalau sudah ada di dalam pikiran, waduh, jangan-jangan salah pulang, Paulus bilang, jangan sampai aku dibuang, ditolak. Aku memberitakan Injil, tapi jangan sampai aku ditolak. Gitu, saudara. Dia akan hidup dalam kegentaran. Saya lupa tuh, ada ayatnya nih. Hiduplah dalam kegentaran. Gitu. Sekarang kita bicara nih, kan kadang-kadang hiduplah dalam kegentaran, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, gitu. Ya gimana ya? Caranya satu, ya, punya gairah untuk pulang ke surga. Kalau punya gairah untuk pulang surga, pasti saudara pikir, saya diterima atau ditolak? Nah, saudara pasti kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dan apa, saudara? Tidak menganggap kasih karunia itu seperti puas dengan kasih karunia itu. Saudara akan seperti Paulus, melupakan apa yang sudah aku terima dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depannya, itu panggilan surgawi. Saudara yang dikasihi Tuhan, surga adalah hadiah. Wah, saudara. Ya, hadiah yang kita harapkan. Ya, hadiah yang benar-benar satu-satunya yang kita cari-cari, yang kita kejar, dan yang kita perkarakan. Ya, ini bisa jadi status ini, saudara, ya. Surga adalah hadiah. Hadiah yang kita harapkan, yang kita kejar, dan yang kita perkarakan setiap hari. Saudara, kalau ya, kalau boleh, ya, kalau boleh begini nih, saudara. Lagi minum air nih, saudara, ya. Ini surga atau bukan, ya? Itu boleh. Perkarakan terus setiap hari. Ya, belajar, ya. Saya juga kesempatan itu, saudara. Saya bilang surga pasti ini karena saya minum, saya jadi bisa ngomong lancar lagi kan, saudara, ya. Ya. Hal yang selalu kita perkarakan. Tidak ada pilihan hidup yang kita ambil sebelum kita uji dengan pengharapan ini. Wah, luar biasa nggak itu, saudara? Saudara tidak pernah memilih tanpa memperkarakan ini surga atau bukan. Wah, ini juga saya tulis, tapi rupanya udah ada di sini. Tidak ada pilihan hidup yang kita ambil sebelum kita uji dengan pengharapan ini, bahwa ini adalah panggilan surgawi. Ini adalah surga. Ini adalah hadiah yang benar-benar saya harapkan. Ya, saudara, ini harus menjadi sasaran, antusiasme, obsesi kita dalam segala sesuatu yang kita lakukan, dan menjadi hadiah yang kita harapkan dalam semua jerih payah kita. Makanya, ya, 1 Korintus 15 ayat 58 kata apa, saudara? Berdirilah teguh, jangan goyah dalam persekutuanmu dengan Tuhan
itu jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Itu saudara. Persekutuan yang mana nih? Yesus naik ke surga, tinggalkan dunia. Kamu juga harus bilang, dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kalau orang Kupang bilang, bawa beta pulang. Itu. Tidak mau terikat dengan di sini. Ya, kalau ada di pantai Lasiana yang membuat saudara tidak, ya, tidak memperkarakan surga, jangan ke sana. Tapi kalau di sana ada, ke sana. Ya saudara, saya tidak mau memberhalakan sesuatu. Ya, hanya ada satu hal yang harus menjadi kita kultuskan dalam hidup ini. Kita jadikan bahwa apa? Kemana kita pulang? Karena Yesus mau saya dan saudara ada di tempat itu. Amin, saudara. Ya, betapa bergunanya hal ini dalam petualangan anak-anak Allah. Karena hal ini akan menentukan pilihan-pilihan kita dan untuk menggairahkan kita di dalam setiap pilihan yang kita ambil itu. Wah, dua kata di sini penting, saudara. Ini benar-benar ini menentukan pilihan-pilihan yang kita ambil. Dan ketika kita mengambil pilihan itu, ingat saudara, wah, dunia ini, wah, saudara, dunia ini kejam, saudara. Ya, digambarkan dengan hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Ketika saudara mengkalibrasi ulang sasaran, obsesi, antusiasme dalam hidupmu, bahwa memang my life, my mission is going to my Father house. Misi saya, ya, kegerakan dalam hidup saya adalah pulang. Maka saudara akan bergairah. Pilihan-pilihan yang saudara pilih di dalam mengikut Tuhan, itu pasti dirongrong dari sana, dari sini, saudara. Kiri kanan, saudara. Saudara akan mengalami itu. Itu yang sering disebut salib Kristus. Itu yang disebut salib. Setelah kita memiliki semua cara pandang tadi, saudara masuk ke dalam pilihan-pilihan. Dan pilihan itu disebut salib. Maka kita disebut pikullah salib. Saudara pikir saudara pikul salib kalau saudara belum pilih Yesus? Nggak bisa. Sebelum pikul salib ada kata menyangkal diri di depan. Artinya, aku pilih Yesus sebagai jalan. Nah, ketika saudara pilih, lihat-lihat tadi ya, pilihan-pilihan itu. Wah, salib saudara. Nah, bagaimana saudara supaya bergairah dalam memikul salib? Ya, saudara harus lagi-lagi ingat hari kenaikan Tuhan. Yesus ke surga. Amin, saudara. Salib itu lambang penderitaan. Sebab itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Salib adalah lambang penderitaan, lambang kematian, saudara. Ya, kehinaan, cemoohan, penolakan, serta penyangkalan diri. Ya, Allah telah memang merancang dari semula bahwa akhir dari semuanya itu adalah kemuliaannya yang kekal. Tapi katanya apa, saudara? Jangan, ya, jangan tawar hati, jangan patah hati, jangan gentar, jangan gelisah. Karena pilihan-pilihan yang saudara ambil itu, Allah katakan akan melengkapi saudara, meneguhkan saudara, menguatkan saudara, dan mengokohkan saudara sesudah saudara menderita seketika lamanya. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Tidak sia-sia perjalanan, ya, Yudea maupun ya di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Jadi mereka dibunuh. Itu lambang salib. Lambang salib yang lain adalah kamu dihina. Lambang salib yang lain adalah kamu dihujat. Lambang salib yang lain kamu dibuang oleh manusia. Ya, kadang-kadang memang kita harus pamit ke kehidupan kita. Saudara, kalau saudara punya kerinduan untuk meninggalkan dunia,
dengan berkata, dunia aku tinggalkan. Saudara harus pamitan. Ada orang yang ingin meninggalkan sesuatu tapi nggak pamitan, saudara. Wah, itu sulit, saudara. Ya, saya ingat ya satu perumpamaan ya, seperti satu kehidupan lama ya, yang dengan susah payah gitu ya, hadir di KKR, ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Seolah-olah semua kehidupan lama itu dibuang ke samudera yang dalam. Tapi dengan cara sebaliknya, membuat pancing, saudara, kail gitu ya, saudara, dan memancingnya kembali dari samudera dalam itu. Bapak Ibu, itulah kemudian kenapa kita harus pamit dari kehidupan kita yang lama. Ya, pamit dari dunia ini. Ya, mungkin tidak secara fisik, tetapi dalam batin kita. Ya, kita harus pamit dari kehidupan-kehidupan ini. Ya, kita harus berani tinggalkan, saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita sebagai orang percaya, apabila kita memikul salib dan mengikut Yesus, maka kita harus taat dan tekun menjalani pergumulan, ya, pilihan-pilihan tadi, penderitaan, ya, karena itu adalah ujian iman kita. Ya, Lukas 14 ayat 26 sampai 27 katakan, kamu tidak dapat menjadi muridku kalau kamu tidak memikul salib. Kalau kamu tidak melewati jalan kejam Via Dolorosa itu, ya. Ada 3 hal paling tidak, saudara, yang kita alami ya di bagian terakhir ini ya, di dalam waktu kita memilih untuk duniaku tinggalkan, duniaku lupakan, kita akan ketemu dengan salib penderitaan itu ya. Kita menderita dalam perjuangan seumur hidup kita melawan dosa. Ya. Dengan menyalibkan semua keinginan-keinginan daging. Ya. Kita mengalami. Jadi penderitaan yang dimaksudkan itu, saudara ya, ya bukan ada di dalam sakit-sakitan, bukan ada di dalam keadaan yang tidak beruntung, bukan dalam keadaan yang ya ditolak, dihujat oleh dunia. Enggak, saudara. Sebenarnya penderitaan kita itu ada pada saat kita katakan kita melawan dosa. Ya, kita melawan keinginan-keinginan. Itu penderitaan ketika kita bilang tidak, saudara. Kita bilang, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Ya, kita pasti sakit gitu. Ya, saudara, kalau serius itu perkarakan itu pasti sakit rasanya. Ya. Tapi inilah gelanggang pertandingan tadi itu, gitu. Dan di sanalah mahkota kemenangan itu, ya, diberikan kepada saya dan saudara, ya. Hal yang kedua, saudara, penderitaan yang kita alami itu adalah dalam peperangan terhadap iblis dan kuasa-kuasa kegelapan, ya. Pada saat kita terus berjuang, ini terjadi, saudara ya. Kita mengalami baik perseteruan dari iblis dengan pasukan setannya. Saudara tahu ya, banyak hal terjadi ya. Santet, guna-guna ya, apalagi saudara, opo-opo segala macam. Ya. Itu berusaha untuk apa? Melawan. Untuk apa? Membuat kita dalam keadaan yang susah, saudara. Ya, tapi firman Tuhan katakan lawanlah dia, ya, dengan apa, saudara? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh, saudara. Itu sekali lagi kata teguh di situ, keteguhan di situ tuh muncul, ya. Itu lawanlah dia dengan iman yang teguh. Harus dilawan. Jadi ini saya kasih tips nih, saudara ya. Kalau ada nih ya hal-hal yang saudara sudah tahu sendiri bahwa wah, saya lemah di sini, saudara ucapkan kata-kata, hai iblis, aku tidak lihat engkau, tapi aku rasakan. Aku perintahkan, aku hardik engkau dalam nama Yesus, pergi dari sini. Saudara pasti rasa ada kelepasan secara spirit, terasa. Jadi perkatakan, hai iblis, aku hardik, aku perintahkan engkau pergi dari hidupku. Engkau coba untuk mencobai aku, untuk menjerat aku, ya. Aku hardik, aku perintahkan engkau pergi dari hidup, ya. Kadang-kadang kalau saya bilang aku
ikat engkau, aku lemparkan engkau ke dalam jurang maut. Siapapun engkau, si jahat, iblis dan sekutunya, ya, aku ikat, aku hancurkan, aku lemparkan, dan aku ikat engkau di dalam jurang maut. Saudara, perkatakan, lawanlah iblis, ya. Nah, saudara, bahkan dia datang kepada hidup kita itu, saudara, ini, saudara, saya tulis. Penganiayaan yang datang dari perlawanan kita terhadap para guru palsu yang memutarbalikkan Injil yang benar, ya. Jadi dia masuk dalam kehidupan kita itu dengan palsu, saudara. Kepalsuan, saudara, ya, di dalam kehidupan orang Kristen itu, saudara, selalu datang seperti apa? Seperti terang, gitu. Dan itu bicara mengenai seperti pencobaan kepada Yesus, ya. Lihatlah semua dunia ini, ya, dan kemewahannya, ya. Selalu kita ditawarin dengan kenikmatan dunia. Palsu, ya. Kenapa palsu? Ya, karena apa? Waktu kita masuk ke dalam jeratnya, saudara, kita masuk sudah dalam jeratnya ini, kita menuju kepada titik kebinasaan kita, dia pergi, saudara. Tidak hadir lagi dia di situ, ya. Dia tidak ada lagi di situ, ya. Jadi kenikmatannya palsu. Dia tidak menuntun dan mengiring kita, ya, pada saat selama-lamanya itu, saudara, ya, selama-lamanya, ya. Dia menipu sampai titik di mana kita binasa. Kepalsuan itu dipaparkan, saudara, ya, ditawarkan kepada anak-anak Allah. Yang terakhir nih, yang ketiga, saudara, ya, kita menanggung apa, saudara? Yesus katakan, kamu akan dibenci. Kamu akan dibenci. Saudara, kalau saudara memilih Yesus, ya, saudara dibenci, saudara ditolak, ya. Tapi saudara, ya, saudara harus bawa di dalam hidup saudara bahwa inilah pilihan. Nah, bagaimana saudara supaya bergairah di dalam pilihan-pilihan ini, di dalam salib ini? Bagaimana supaya saya dan saudara bergairah? Harus dilengkapi dengan sikap hidup seperti Paulus. Kebahagiaannya adalah surga. Gairah, hasrat dan rancangan dalam hidupnya adalah apa, saudara? Mau pulang. Bawa aku pulang ke rumah Bapa. Ya. Kita bukan dari sini, rumah kita bukan di sini, di sana, gitu. Itu yang akan terus menggairahkan kita. Memang nggak ada cara lain. Dulu nih, saudara, dulu, ya, teman-teman yang sudah lama ini pasti masih ingat, saya itu khotbah begini. Apa yang membuat kita bisa bertahan, saudara? Kita harus selalu menanti-nantikan kedatangannya. Ya, begitulah pertumbuhannya, saudara. Tahun ini saya bisa bicara dengan berbeda. Rupanya lebih tinggi dari itu. Ya. Bukan hanya menanti-nantikan, tapi benar-benar pulang. Ya, beda tuh. Ya, semakin tinggi, ya, kadarnya, kan, saudara, ya. Gitu. Jadi bukan hanya menanti-nantikan Tuhan datang, enggak. Ini beda, ya. Kita punya gairah selalu untuk going to our Father house, ya. Going home, ya. Pulang ke rumah Bapa. Demikian firman Tuhan, saudara, ya. Di hari kenaikan Yesus ke surga, ya. Ingat, Yesus naik ke surga, artinya tinggalkan dunia ini. Duniaku tinggalkan, duniaku lupakan. Oke? Saudara, ya, apapun perkarakan dalam hidup. Perkarakan, selalu perkarakan. Ya. Bahwa ini, ya, apakah ini gairah untuk pulang? Oke? Saudara, gairah untuk pulang. Yang kedua adalah naik, ya. Kenaikan Yesus Kristus maksudnya apa? Naik ke atas, ke surga. Ya, kebahagiaan saudara itu harus surga. Ya, ini yang ku kehendaki, kata Paulus, kebangkitan yang pertama dan kebangkitan yang kedua. Ya, ada kebenarannya jelas. Satu hari nanti saudara akan sungguh-sungguh bersuka cita di situ. Ya, yang ketiga apa, saudara? Ya, kenaikan Yesus ke surga menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Reserve place. Ya. Wah, saudara nggak usah reserve tempat kuburan. Ya, nggak usah. Ya, Tuhan atur. Saya lihat banyak orang, saya melayani banyak orang-orang yang tidak mampu dalam ketika mereka meninggal, ya, keluarga, tidak ada yang kekurangan, saudara. Yang begituan diatur oleh Tuhan. Asalkan apa, saudara? Yang penting jiwanya
Wah, saudara, ada kemarin terakhir itu. Pernah nggak saudara lihat gedung gereja dipakai untuk tempat apa itu istilahnya, semayam ya, disemayamkan, ya, tempat untuk disemayamkan, saudara. Jarang loh, saudara. Dia 2 hari di situ, saudara. Dia mendapat tempat, saudara. Dia nggak punya apa-apa, rumahnya nggak bisa dipakai, saudara. Ya, rumahnya, tapi dapat tempat di, ya, tempat ruangan majelis, pertemuan majelis. Wah, saya ketemu sama ibu pendetanya. Dia dari Kupang. Saya bilang, wih, ini luar biasa juga perjumpaan-perjumpaan begini. Ibu, terima kasih banyak. Saya mewakili keluarga itu. Terima kasih, Ibu, sudah kasih tempat yang luar biasa. Tidak ada tempat yang lain. Ibu itu bilang apa? Saya ingin tunjukkan kepada jemaat. Saya agak berkata, saya ingin tunjukkan kepada jemaat bahwa orang yang setia dalam Tuhan, dia dapat tempat di rumah Tuhan. Ya, luar biasa. Karena Bapak ini, saudara, tidak pernah alfa dari paduan suara seumur hidupnya. Itu, saudara, ya. Ya, saya sempat cerita, saya kenal anak-anak di Kupang, saya bilang, orang-orang di Kupang, oh begitu, dia langsung pinggir serinya, langsung kasih kartu nama. Ya, cuman belum saya hubungi lagi. Ya, Tuhan memberkati saudara di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kalibrasi ulang seluruh hidupmu. Ya, sasaran, hasrat, dan rancangan dalam hidup kita, ya. Terpujilah Kristus, Dia yang dimuliakan di atas segala-galanya. Mari kita tutup dalam doa. Bapak, hampir semuanya selesai. Hampir semuanya selesai. Kami hanya tinggal menunggu Yesus datang kembali dan membawa kami ke tempat di mana Engkau berada. Melihat kemuliaan-Mu yang luar biasa itu. Ini kesukaan yang luar biasa, kebahagiaan yang tak terhingga. Terima kasih Bapak. Inilah kegairahan, kekuatan yang Kau berikan selagi kami masih ada di bumi ini. Biarlah Engkau terus bekerja. Roh Kudus, jadilah penghibur yang selalu setia dalam hidup kami. Kami doa, biarlah Engkau menopang kami, meneguhkan kami untuk terus bertahan sampai akhir. Memiliki iman yang tahan uji sampai garis akhir. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang diberkati, yang bersuka cita, bersama dengan saya katakan, amin. 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 Ya. Terima kasih teman-teman. Kasih Pak Hens. Terima kasih semuanya. Ibu Esther. Ya, Bu Esther hari Sabtu itu